Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kali ini kami dari kelompok 4 mata kuliah OMPI dari kelas TIE ingin mempresentasikan materi terkait manajemen lingkungan pada PT Freeport Indonesia. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nurul Mufti dengan NIM 1222104. Kenalkan, nama saya Kisha Angelina Rosmawati dengan NIM 122210064. Perkenalkan, nama saya Irgi Adi Farezi dengan NIM 122210142. Pertama yang akan dibahas yaitu terkait profil perusahaan. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport McMoran Copper and Gold Incorporation. Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Esbrook dari 1967 dan tambang Grasberg sejak 1988, di kawasan Bagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu terkait sejarah PT Freeport Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1923, sejarah berdirinya perusahaan tambang yang diberi nama PT Freeport Indonesia dimulai pada tahun 1923, berawal dari ekspedisi yang dilakukan oleh seorang geolog yang bernama James Cartens yang pada saat itu menemukan gunung biji yang kemudian dilanjutkan oleh beberapa geolog lainnya yang ingin mencari tahu kandungan mineral dalam gunung biji tersebut, hingga akhirnya Forbes Wilson juga melakukan ekspedisi lanjutan dan kemudian mengembangkan penemuan-penemuan yang dibacanya dari geolog yang melakukan ekspedisi terdahulu. Ekspedisi yang dilakukan oleh Wilson menjadi ekspedisi terakhir para geolog yang ingin mengembangkan temuan dari James Cartens. Selanjutnya pada tahun 67, Presiden PT Freeport menandatangani kontrak karya selama 30 tahun antara dirinya sebagai wakil dari Freeport McMoran dengan Menteri Pertambangan kala itu, yakni Slamet Bratanata, yang dilakukan pada 5 April 1967, serta peresmian Kota Tembagapura oleh almarhum Soeharto yang menjabat sebagai Presiden Indonesia kala itu. Selanjutnya pada tahun 1991, penandatanganan kontrak karya kedua yang merupakan pembaruan kontrak karya pertama untuk jangka waktu 30 tahun dengan hak perpanjangan sampai dengan 2 kali 10 tahun. Selanjutnya pada tahun 1996, memulai dana kemitraan 1% dari penjualan perusahaan bagi pengembangan masyarakat lokal yang dikelola institusi masyarakat, tambahan dari program CSR yang dilakukan langsung oleh perusahaan. Selanjutnya pada tahun 2004, memulai investasi proyek pengembangan bawah tanah sebagai kelanjutan dari tambang terbuka Grasberg yang berakhir di tahun 2018. Sebesar 9 miliar dolar telah diinvestasikan dan tambahan 20 miliar dolar akan diinvestasikan sampai dengan 2041. Selanjutnya pada tahun 2081, penandatanganan izin usaha pertambangan khusus atau IOPK yang merupakan perubahan bentuk dan perpanjangan usaha pertambangan sampai dengan 2041. 51,24% saham perusahaan dimiliki oleh pihak nasional Indonesia, memulai pembangunan tambahan fasilitas pemurnian tembaga dan fasilitas pemurnian logam berharga. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, berikutnya ada sistem manajemen lingkungan PT Freeport Indonesia. Yang pertama ada sistem manajemen lingkungan. Secara definisi, sistem manajemen lingkungan secara umum adalah suatu sistem manajemen yang berkaitan dengan kebijakan organisasi atau perusahaan yang terkait atau berpotensi mendatangkan dampak bagi lingkungan di sekitar wilayah operasional, di mana sistem manajemen tersebut harus meliputi keseluruhan proses mulai dari perencanaan, penelitian, penerapan, penangguhjawaban, peninjauan, dan peninjauan ulang serta pembuatan dan pemeliharaan kebijakan yang telah dihasilkan. Lalu berikutnya ada sistem manajemen lingkungan pada PT Freeport Indonesia. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan ini pasti akan menemui berbagai kendala karena operasinya langsung berada di lapangan atau lokasi yang dideteksi mengandung bahan-bahan mineral yang dicari. Penambangan yang terus-menerus dilakukan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah dan berdampak terhadap ekosistem dan kelestarian alam Papua apabila tidak ada penanganan yang serius dari perusahaan. Sehingga harus terjadi pertukaran antara manfaat lingkungan dan dampak lingkungan. Sistem manajemen lingkungan merupakan program yang diterapkan oleh PT Freeport sebagai jaminan bahwa kegiatan yang dijalankan
meminimalisir potensi merusak bagi lingkungan dalam operasinya. Sistem manajemen lingkungan yang diterapkan PT Freeport Indonesia berdasarkan standar resmi internasional atau nasional yaitu ISO 14001 dan SNI 19 14001. Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa tambang ini sangat penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia, dan pemerintah telah mengatur bagaimana PT Freeport Indonesia atau PT FI menjalankan proyek ini agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang diinginkan oleh Indonesia, sementara sedapat mungkin mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. PT FI juga berkomitmen untuk merehabilitasi area yang terkena dampak ketika area tersebut tidak digunakan lagi untuk kegiatan operasi. Berikutnya ada kebijakan lingkungan PT Freeport Indonesia. Kebijakan lingkungan pada PT Freeport Indonesia yang pertama ada mentaati peraturan dan kebijakan pemerintah tentang lingkungan hidup. Yang kedua ada menerapkan sistem manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14000 dan juga melaksanakan komitmen AMDAL. Yang ketiga ada memitigasi dampak lingkungan, penetralan air asam, pengelolaan tiling, dan limbah lainnya. Yang keempat adalah lakukan upaya 3R, riset dan pengembangan dan pendidikan lingkungan. Dan yang terakhir, yang kelima ada bermitra secara aktif dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengelolaan dampak lingkungan. Ya, pengelolaan dampak lingkungan. Yang pertama, mencegah pembentukan air asam tambang. PT Freeport melakukan pengelompokan jenis batuan penutup dan menempatkan batuannya secara selektif sehingga dapat minimalisir pembentukan air asam tambang. Air asam tambang yang terbentuk dikumpulkan dan penetralan air asam tambang dilakukan dengan menambahkan kapur. Yang kedua, pemantauan lingkungan. PT Freeport memantau kualitas air permukaan, air bawah tanah, air limbah, udara, sedimen, biota air, biota darat, vegetasi, dan produk pertanian. Perusahaan ini telah mengembangkan database untuk menyimpan semua data, pemantauan, dan menjaga integrasinya. Yang ketiga, pengelolaan limbah. PT Freeport Indonesia menggunakan proses pengapungan untuk memisahkan mineral yang mengandung tembaga dan emas dari batuan, serta tidak menghasilkan limbah, bahan berbahaya, dan beracun dalam proses utamanya. Yang keempat, pemanfaatan sisa pasir tambang. PT FI bekerjasama dengan LAPI ITB telah berhasil memanfaatkan kembali sirsat sebagai bahan campuran beton dengan tambahan polimer menjadi sebuah beton dengan karakteristik kuat, murah, dan ramah lingkungan. Yang kelima, pelestarian keanekaragaman hayati. Menerbitkan buku seri keanekaragaman hayati yang berjudul The Freshwater Fish of the Timika Region, New Guinea, The Bird of Mimika, Biodiversity of Papua, Freshwater Crustacea, dan mangrove estuary crabs sebagai bagian dari program pelestarian lingkungan hidup. Yang keenam, pendidikan lingkungan. PT FI berkontribusi terhadap kurikulum pendidikan lingkungan hidup tingkat SD dan SMP di Kabupaten Mimika dan mendidik 3.413 pelajar, 1.685 pemuda, dan 23 siswa magang mengenai pengetahuan dan kesadaran lingkungan. Pelatihan kesadaran lingkungan diberikan juga kepada karyawan dalam pelatihan penyelenggaraan tahunan. Lanjut. Yang keenam, pemanfaatan serta pengolahan limbah dan energi.
Program Pengelolaan Lingkungan Freeport Indonesia mencakup semua aspek kegiatan operasinya, bukan hanya yang terkait dengan pertambangan. Program-program minimalisasi limbah melibatkan pengurangan limbah dan penggantian bahan dengan produk ramah lingkungan. Wadah besar, ampas minyak, kertas, dan ban bekas digunakan kembali secara lokal setempat dengan cara yang ramah lingkungan. Sebagai bagian dari program 3R, Reuse dan Recycle, PT FI melakukan beberapa upaya diantaranya pembuatan biodiesel dari minyak bekas untuk digunakan pada beberapa kendaraan ringan, memanfaatkan oli bekas untuk pembakaran di pabrik kapur, Mahaka, dan pabrik pengering konsertat, melakukan program daur ulang aluminium untuk dijadikan souvenir, aki atau aki bekas kendaraan ringan maupun berat, aki dikirim pihak ketiga dari luar kerja PT FI, di mana bagian-bagian aki yang bernilai dipisahkan, didaur ulang, dan dimanfaatkan kembali. Untuk pengolahan limbah tidak berbahaya PT FI dilakukan di 3 lokasi tempat pembuangan akhir yang telah ditentukan, yaitu tempat pembuangan akhir TPA, TK, TPA MP74 di dataran tinggi, dan TPA MP38 di dataran rendah, yang dilengkapi dengan sebuah sistem pengumpulan dan pengolahan. Total padatan transkripsi serta minyak dan lemak sesuai dengan buku mutu. Sebagai apresiasi atas upaya tersebut, PT FI mendapatkan penghargaan energi pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM, di mana penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif sebagai korporat yang memberikan sumbangan nyata dalam hal pengembangan teknologi baru, inovasi, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan atau diversifikasi. Baik, Ya, sekian dari merupakan presentasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.